Halo semuanya, selamat datang di Podcast Learning Journal. Saya Novan, peserta pelatihan dasar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022 Angkatan 1 Kelompok 1. Pada bagian kali ini, saya akan membahas mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pembelajaran hari ini terbilang cukup menarik, sebab kami tidak hanya mendengarkan ceramah yang diampu oleh Bapak Rahmat Tomo SPD MSI, tetapi kami juga diuji mengenai pemahaman dalam mempelajari modul pada MOOC sebelumnya. Sebelum pembahasan lebih jauh, Bapak Pengampu menanyakan kepada seluruh peserta mengenai apa itu wawasan kebangsaan. Kemudian, para peserta menjawab menurut pemahaman mereka sendiri dari referensi yang didapat. Oke, sekarang saya akan mereview sedikit yang disampaikan pada pembelajaran kali ini. Pembahasan pertama adalah mengenai wawasan kebangsaan. Perlu diketahui bahwa wawasan kebangsaan lahir dari konsep wawasan Nusantara. Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, seperti munculnya organisasi yang digagas oleh Dr. Sutomo bersama para mahasiswa Stovia, yaitu Organisasi Budi Utomo, hingga sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pelajaran yang dapat saya ambil dari catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini memperlihatkan semangat perjuangan yang tak pernah padam untuk mengusir penjajah dan berjuang untuk mendirikan negara yang merdeka. Selanjutnya, membahas 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. 4 konsensus tersebut adalah Pancasila, yang menurut Soekarno dinyatakan sebagai filosofi Groundslash, suatu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya. Pancasila berfungsi sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa, serta sebagai perekat atau pemersatu bangsa dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Konsensus kedua adalah Undang-Undang Dasar RI 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI dan disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Secara hierarkis, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsensus ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan semboyan rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan sebagai modal dasar dalam menegakkan negara. Dan konsensus keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI. Selanjutnya adalah membahas mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Secara konstitusional, bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan tersebut diatur dalam Bab 15 Undang-Undang Dasar RI 1945 dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Dari pembahasan tersebut, saya berharap setelah belajar mengenai wawasan kebangsaan, 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, serta memahami bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan dapat semakin memperkuat dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan kesadaran bela negara saya sebagai calon aparatur sipil negara. Setidaknya, perwujudan dan aktualisasi rasa nasionalisme dan kesadaran bela negara ini dapat berupa menjalankan hak dan kewajiban saya sebagai calon ASN, berpartisipasi aktif menjaga kedaulatan bangsa dan negara sesuai dengan bidang pekerjaan, berkontribusi positif dalam memajukan bangsa dan negara. Melalui wawasan kebangsaan yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran bela negara ini akan diimplementasikan dalam pengabdian saya sehari-hari, baik saat menjadi calon ASN maupun setelah dilantik menjadi ASN. Semoga